Bagi yang belum lihat part satunya, saya sarankan klik link di pojok kanan atas, biar nggak gagal paham. Ya, lanjut ngobrol soal Shure. Produsen mic famous dan legend. Kita langsung masuk ke era 1950-an. Tapi sebelum lanjut, boleh loh nganu dulu. Hehe. Di tahun 1951, Shure kembali memperkenalkan model Unidyne 55, tapi kali ini dibuat lebih kecil dengan nama Unidyne 55S, yang membuat mic jenis ini lebih enak dan nyaman buat perform. Next, di tahun 1953. Nah, ini nih sejarah per-wirelessannya Shure dimulai. Ya, di tahun ini terlahir Vagabond 88 yang merupakan mic wireless untuk perform. Mic ini ditenagai menggunakan 2 buah baterai. Hingga 3 tahun berikutnya, markas yang ada di downtown Chicago pindah ke Evanston, Illinois. Kemudian, di akhir dekade ini, Shure menutup produknya dengan merilis M3D Phonograph Cartridge di tahun 1958 tepatnya. Dan model 545 Unidyne 3 yang merupakan mic unidireksional. Nah, fakta menarik dari mic ini adalah 545 Unidyne 3 merupakan cikal bakal terlahirnya si legendaris Shure SM57. Tidak banyak inovasi di awal dekade ini. Paling ya di tahun 1964 Shure mencatat bahwa cartridge Dynamic Stereo V15 dianggap menjadi cartridge fonograf terbaik di pasaran. Hingga di tahun 1965 akhirnya terlahirlah salah satu mic terbaik dan legend, apalagi kalau bukan SM57. Ada fakta menarik dengan mic ini. Kalau di era modern ini, SM57 adalah mic yang kita kenal bagus untuk todong instrumen. Tapi di tahun itu justru menjadi mic standar gedung putih untuk Presiden Amerika Serikat, terutama sejak Lyndon B. Johnson. Begitu ceritanya. Nah, lanjut setahun berikutnya, yang memang benar-benar tahun keemasan Shure untuk berinovasi. Yap, 1966, mic legend yang harus ada di tiap studio lahir. SM58, no debat. Mic ini emang bagus dengan harga yang terjangkau. Bahkan segera setelah peluncurannya, musisi-musisi rock and roll tahun itu langsung mengadopsinya dan langsung tertanam kuat bahwa SM58 emang mantap dan standar banget buat vokal, terutama untuk kebutuhan live perform. Hasilnya ya mic ini jadi populer banget hingga sekarang. Dan ngomong-ngomong, di video ini Mimin rekamannya juga pakai SM58 loh. Hehe. Ya, lanjut di tahun 1967. Shure memperkenalkan produk non-mic yaitu Shure Vocal Master yang merupakan kit berupa mixer 6 channel, power amplifier, dan speakernya. Simpelnya ini sound system lah. Hehehe. Next, di akhir 60-an menyusullah pelengkap produk sebelumnya, yaitu Shure M67 yang merupakan preamp mixer untuk mikrofon. Di dekade ini emang Shure nggak banyak berinovasi, hanya ada 2 produk yang tercatat, yaitu di tahun 1973 diperkenalkanlah Shure SM7 yang lebih ditujukan untuk voice over. Dan di tahun 1978 terlahirlah Shure SM81 yang katanya merupakan mic condenser pertama yang menggabungkan kualitas rekaman studio tapi tetap dengan build quality yang baik untuk live perform. Di awal era 80-an, Mbah S.N. Shure yang merupakan pendirinya memperbaiki struktur kepemilikan dengan mengangkat dirinya menjadi ketua dewan dan mempromosikan Pak James Cogan untuk menggantikan dirinya sebagai presiden dan general manager. Di awal dekade ini juga Shure buka cabang di Wheeling, Illinois. Itu di pinggir kota Chicago pokoknya lah. Dan di pabrik inilah terlahir cartridge V15V.
Kemudian karena perkembangannya yang cukup pesat, Shure buka cabang lagi dong di Agua Prieta, Meksiko. Bukan tanpa alasan loh Shure buka cabang lagi. Yap, pasalnya di tahun itu Shure kebanjiran order untuk memproduksi cartridge fonograf untuk sistem instalasi konferensi. Kayak ruangan yang buat rapat anggota dewan itu loh, yang tiap mejanya ada mic-nya. Nah, dari pengalaman ini kemudian Shure mengembangkan diri dengan membentuk divisi telekonferensi. Ya, tujuannya buat nangani, membentuk, dan memasarkan orderan yang berkaitan dengan fasilitas konferensi. Terus juga di tahun-tahun itu buka cabang lagi di Juárez, Meksiko. Luar biasa, pesat sekali ya perkembangannya. Gak puas untuk menguasai sistem konferensi, kemudian Shure merambah ke dunia home theater. Yap, di tahun 1985, Shure mematenkan sistem suara surround. Hingga akhir dekade, yaitu di tahun 1989, Shure kembali berinovasi dengan merilis 2 mikrofon sekaligus, yaitu Shure Beta 57 dan Shure Beta 58 yang merupakan mic dengan polar pattern super cardioid. Lanjut di era 1990.